Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya Rizky masih di channel R2 Rezeki. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi gambar ilustrasi. Nah, dari kemarin tugas yang minggu lalu kalian sudah mengerjakan sesuai seperti yang sudah saya contohkan. Sekarang kita akan melanjutnya. Nah, sedikit mereview yang kemarin itu masih ada yang pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya penting untuk saya jawab. Yang pertama itu ada bedanya gambar ilustrasi dengan gambar-gambar yang lain. Ternyata masih anak-anak sekalian masih ada yang belum paham. Oke, saya sedikit menerangkan kembali apa yang sudah saya jelaskan. Nah, gambar ilustrasi itu dari gambar ilustrasi itu bisa dikatakan untuk menerangkan sebuah cerita atau merepresentasikan sesuatu yang ingin digambarkan. Nah, apa yang direpresentasikan itu bisa berupa narasi, bisa juga adegan, atau terkadang suatu hal yang bersifat abstrak atau tidak bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Oleh karena itu, diperlukanlah yang namanya gambar ilustrasi tersebut. Nah, saya kembali ke merepresentasikan. Apa itu merepresentasikan? Nah, ini anak-anak sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu representasi itu adalah keadaan yang diwakili. Nah, apa yang diwakili dari sebuah narasi tersebut kan seperti itu. Jadi gambar itu mewakili daripada narasi atau adegan yang sifatnya itu abstrak, tidak bisa diterjemahkan, sehingga harus digambarkan. Nah, itulah gambar ilustrasi. Terus saya akan memberikan contohnya. Nah, contohnya itu adalah yang mudah saja, teks cerita fiksi atau novel. Novel itu kalian sering baca di perpustakaan. Nah, itu ada novel-novel, bisa kalian buka, atau kalau di rumah ada novel kalian buka, pasti ada gambar minimal di halaman depan atau cover bukunya. Nah, itulah salah satu contoh gambar ilustrasi. Teks tersebut diilustrasikan untuk apa? Ya, yang paling jelas itu adalah untuk menggugah imajinasi pembaca. Jadi, ketika kalian membaca itu tergugah, oh ini ceritanya seperti ini yang dimaksud. Oh, ini keadaannya seperti ini yang dimaksud. Nah, sehingga pembaca atau kalian ketika membaca itu mendapat bayangan atau gambaran bayangan dari ceritanya. Nah, beberapa ilustrasi itu kadang kan beberapa gambar ilustrasi itu dibuat tidak mirip supaya apa? Tidak merusak imajinasi dari pembacanya. Dan orang yang baca itu tidak terus seakan-akan nyata, tapi di situ ada cerita yang digambarkan. Nah, kalau misalnya ini ada lukisan, nah dia berdiri sendiri. Beda ketika gambar ilustrasi itu dia menerangkan. Gambar itu punya fungsi menerangkan atau memperjelas, menegaskan dari sebuah teks narasi, bisa juga adegan. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa membuat misalnya kritik. Nah, itu bisa juga diilustrasikan menjadi sebuah gambar. Nah, untuk itu saya akan
memberikan contohnya nanti tutorial menggambar ilustrasi ini bisa dikatakan cerita bergambar. Nah, dengan tema nanti karena ini juga masih musim pandemi, kita akan mengusung tema melawan COVID-19. Nah, bagaimana gambarnya nanti bisa kalian lihat pada tutorialnya. Nah, intinya itu menjelaskan keadaan kita dalam melawan COVID. Nah, nanti bisa juga dengan menggambarkan kita menggunakan tameng, menggunakan masker, pelindung ala diri, terus kita lawan COVID-nya. Nah, atau bagaimana nanti kalian bisa mengembangkan sendiri cerita tersebut, terus kalian tuangkan dalam sebuah gambar. Oke, kita langsung saja menuju video tutorialnya. Di sini tegak berdiri, di sini ku menempa diri, transalah ku kan di sisimu di dalam menuntut ilmu. Ucapkan terima kasihku padamu, Bapak Ibu Guru. Sekian lama aku dibimbingnya di dalam suka maupun duka. Setulus hatimu, semurni cintaku padamu, duhai sahabatku, teruskanlah perjuangan ini menuntut ilmu sampai nanti. Selamat berjuang, ku ucap padamu. Selamat, duhai sahabatku, di kau SMP yang selalu ku kenang, serentakan satu ku banggakan. Ku ucapkan terima kasihku padamu, Bapak Ibu Guru. Sekian lama aku dibimbingnya di dalam suka maupun duka. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Di sini tegak berdiri, di sini ku menempa diri, serang salah bukan di sisimu di dalam menuntut ilmu.
setulus hatimu, semurni cintaku padamu. Duhai sahabatku, teruskanlah perjuangan ini menuntut ilmu sampai nanti. Selamat berjuang, ku ucap padamu. Selamat, duhai sahabatku. Kau SMB yang selalu ku kenang, serentakan satu ku banggakan. Selamat berjuang, ku ucap padamu. Selamat, duhai sahabatku. Kau SMB yang selalu ku kenang, serentakan satu ku banggakan. Selamat berjuang, ku ucap padamu. Selamat, duhai sahabat. Nah, bagaimana dengan video tutorialnya? Sekarang kita seragamkan saja. Tugasnya kalian boleh mengembangkan contoh yang saya berikan. Bisa juga kalian mencontoh apa yang sudah saya berikan. Itu untuk melatih kalian dalam berkarya ilustrasi. Nah, mungkin video kali ini saya cukupkan. Kita akan lanjutkan di materi berikutnya. Jangan lupa tetap setelah selesai atau sebelum dan selesai mengerjakan tugas gambar, cuci tangan dengan sabun. Jangan lupa kalau bepergian menggunakan masker. Oke, saya cukupkan. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.